Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Nur Wahidah, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021 dari Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi, Riau. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sebuah analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi. Adapun tahapan-tahapan yang telah saya lakukan adalah: pertama, tahap pra-analisis; kedua, tahap analisis menggunakan tabel USG; ketiga, tahap analisis dengan menggunakan diagram fishbone; dan yang terakhir, tahapan alternatif penyelesaian masalah. Pada tahap pertama, yakni pra-analisis, di mana saya mengidentifikasi beberapa isu yang ada di puskesmas, yakni yang pertama, masih rendahnya cakupan program upaya kesehatan masyarakat. Yang kedua, rendahnya minat masyarakat berobat ke puskesmas. Yang ketiga, kurangnya ketersediaan obat-obat standar. Dan yang terakhir, kurangnya fasilitas kesehatan yang ada di puskesmas. Masuk kepada tahap analisis, yakni menapis dengan tabel USG. Adapun tabel USG ini adalah salah satu metode scoring yang digunakan untuk menyusun urutan prioritas isu yang harus diselesaikan dengan cara menentukan skala nilai 1 sampai 5 untuk masing-masing item yang ada di tabel tersebut. Adapun USG itu adalah singkatan dari urgency atau tingkat urgensi, seriousness atau keseriusan, dan growth atau perkembangan isu. Lalu kemudian kita masukkan 4 isu yang ada tadi. Lalu kita berikan nilai masing-masingnya, skalanya 1 sampai 5, dan didapatkanlah total dari penambahan seluruh item tersebut, di mana total tertinggi berada pada isu masih rendahnya cakupan program upaya kesehatan masyarakat. Yang kedua, kurangnya ketersediaan obat standar. Yang ketiga, rendahnya minat masyarakat berobat ke puskesmas. Dan yang keempat, kurangnya fasilitas kesehatan yang ada di puskesmas. Bisa disimpulkan bahwa di sini prioritas masalah yang saya angkat adalah masalah masih rendahnya cakupan program upaya kesehatan masyarakat. Lalu kita masuk kepada tahap ketiga, yakni analisis menggunakan diagram fishbone. Adapun diagram fishbone itu sendiri adalah suatu pendekatan terstruktur untuk menganalisis secara terperinci dalam menemukan akar suatu masalah, baik itu dari segi manusianya, metode, alat, lingkungan, dan budaya. Untuk prioritas masalah yang saya angkat tentang masih rendahnya cakupan program UKM, adapun akar-akar masalah yang saya temukan adalah: pertama, ditinjau dari manusianya, yakni nomor 1, pemahaman dan kemampuan sumber daya manusia tenaga kesehatan yang masih rendah. Yang kedua, kemauan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan UKM masih rendah. Dari segi metode yang saya dapatkan adalah kurangnya pelatihan kepada SDM dan kurangnya evaluasi dari Dinas Kesehatan. Dari segi alat, masalah yang ditemukan adalah kurangnya alat fasilitas promosi dan dana operasional dan jasa yang tidak lancar dan kurang. Kemudian dari segi lingkungan, yakni takut penyebaran COVID-19 semakin meluas di lingkungan masyarakat. Dan yang kedua, lingkungan kerja kurang kondusif antar sumber daya manusia tenaga kesehatan itu sendiri. Dan yang terakhir adalah dari segi budaya, yakni masyarakat lebih suka ke fasilitas kesehatan swasta atau langsung ke rumah sakit. Dan yang kedua, sumber daya masyarakat kita kurang terbiasa membuat inovasi-inovasi yang baru dalam sebuah program. Lalu dari masalah yang kita jumpai ataupun akar-akar masalah yang kita jumpai pada diagram fishbone, kemudian didapatkanlah beberapa alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama, untuk masalah pemahaman dan kemampuan SDM yang masih rendah, adapun alternatif solusinya adalah sumber daya manusia kita harus aktif mengikuti pelatihan dari Kemenkes ataupun Dinkes tentang program terkait bagi setiap pemegang programnya masing-masing. Kemudian masalah kedua, yakni kemauan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi yang masih rendah. Solusinya adalah terus mengajak masyarakat untuk hadir di kegiatan-kegiatan kesehatan yang berbasis masyarakat seperti Posyandu, Posbindu, Klub Prolanis, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan lain-lain.
agar hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan bagi masyarakat kita untuk terus berpartisipasi dalam layanan UKM. Kemudian masalah yang ketiga yakni kurangnya pelatihan kepada SDM, maka solusinya terus berkoordinasi dan mengajukan kepada Dinas Kesehatan agar dapat memberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat dan efisien kepada SDM kita. Masalah yang keempat adalah kurangnya evaluasi dari Dinkes, maka solusinya rutin melakukan lokakarya mini triwulan di lintas sektor. Kemudian masalah yang kelima, mengenai masyarakat lebih suka ke vaskes swasta atau langsung ke rumah sakit, alternatifnya adalah memberikan pelayanan yang ramah, nyaman, dan tepat sasaran kepada seluruh pengunjung puskesmas. Kemudian masalah keenam tentang sumber daya manusia yang kurang terbiasa membuat inovasi program. Solusinya adalah penanggung jawab atau PJ UKM harus aktif dalam memonitoring setiap program yang akan direncanakan dan sedang dilakukan. Dan perlu studi banding ke puskesmas yang pencapaian UKM-nya sangat bagus. Masalah ketujuh, takut penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat semakin meluas, maka solusinya tetap patuhi protokol kesehatan 5M, tidak lalai dan tidak lengah pada kondisi apapun, dan meminimalisir kontak langsung jarak dekat. Masalah ke-8, lingkungan kerja yang kurang kondusif di antara SDM, maka hadirkanlah lingkungan kerja yang nyaman dan minim konflik, belajar bertolerir dan saling menghargai. Kemudian masalah yang ke-9 tentang kurangnya alat fasilitas promosi, maka solusinya perlu dicarikan dana backup dari lembaga swadaya masyarakat. Kemudian yang ke-10 adalah dana operasional dan jasa yang tidak lancar dan kurang, baik ini dari dinas, Pemda ataupun dari pusat, maka solusinya tetaplah berkomitmen untuk melakukan pelayanan publik yang semaksimal mungkin tanpa pamrih, memanfaatkan alat yang ada di puskesmas dan tidak bersikap boros. Cukup sekian pemaparan dari saya mengenai analisis isu efektivitas kerja berdasarkan tupoksi. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, terutama diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.